Salve, salam sejahtera untuk rekan-rekan guru PJOK di mana saja berada. Bertemu lagi di Penny Nalar Channel yang selalu hadir membahas materi bernuansa pendidikan. Kali ini khusus membahas tentang cara merumuskan tujuan pembelajaran khusus mata pelajaran PJOK. Kami hadir untuk membantu rekan-rekan guru PJOK yang mengalami kesulitan dalam merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Materi ini sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen dan capaian pembelajaran sesuai yang dikeluarkan oleh Beskap nomor 046 tahun 2025. Supaya pemahaman kita utuh, rekan-rekan guru simak video ini, ikuti ulasannya dan nonton hingga akhir. Kita lihat bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Tentunya kita ambil ini sesuai dengan Beskap nomor 046 tahun 2025. Di dalam panduan dan asesmen ada 3 alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Kita lihat di sini, yang pertama, alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran atau CP. Alternatif kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan konten atau materi pada ruang lingkup materi pada CP. Alternatif yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen dari CP. Ini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan guru PJOK sebelum kita merumuskan tujuan pembelajaran. Video kali ini saya memilih alternatif 2, itu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi pada CP. Mari kita lihat selanjutnya. Di formatnya itu ada elemen capaian pembelajaran, kompetensi, konten, tujuan pembelajaran, yaitu ada kelas dan juga semester. Kita lihat elemen 1.1, terampil bergerak. Capaian pembelajaran yang ada di dalam CP 046 yaitu mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkan dalam berbagai situasi gerak yang berbeda, mengeksplorasi berbagai strategi gerak, dan mengeksplorasi berbagai konsep gerak serta menyimpulkan efektivitasnya. Rekan-rekan guru, pekerjaan kita itu kita menemukan kompetensi dan konten dalam CP ini. Ya, di sini saya tanda merah, itu mempraktekkan, mengeksplorasi, dan mengeksplorasi juga. Di sini, rekan-rekan, ada 3 kompetensi yang kita temukan dalam CP ini. Lalu kita lihat kontennya. Materinya ya hampir sama, itu bergerak sekitar gerak fundamental. Lalu kita lihat tujuan pembelajarannya. 1.1.1 itu mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Berikut 1.1.2 mengeksplorasi berbagai strategi gerak. 1.1.3 mengeksplorasi berbagai konsep gerak serta menyimpulkan efektivitasnya. Ini kelasnya kelas 1 dan kelas 2, karena ini tadi kita berbicara tentang fase A, semester 1. Nanti kita akan lihat pembagiannya di dalam kelas masing-masing nanti. Elemen kedua, itu 1.2, belajar melalui gerak. Ya, kita lihat di CP-nya, menaati peraturan untuk menumbuhkan fair play di dalam berbagai aktivitas jasmani. Menerapkan strategi kolaborasi ketika berpartisipasi dalam aktivitas jasmani. Ya, di dalam CP ini kita menemukan 2 kompetensi, yaitu menaati dan menerapkan. Ya, materinya fair play dalam aktivitas jasmani, dan materi yang kedua strategi aktivitas jasmani. Ya, maka di sini juga ada 2 kompetensi tujuan pembelajarannya di CP ini. Tujuan pembelajaran 1.2.1 menaati peraturan untuk menumbuhkan fair play di dalam berbagai aktivitas jasmani. 1.2.2 menerapkan strategi kolaborasi
ketika berpartisipasi dalam aktivitas jasmani. Ini untuk fase A tadi, itu kelas 1 dan kelas 2 semester 1. Kita lihat yang berikut, elemen 1.3, bergaya hidup aktif. Di sini kita lihat CP-nya, berpartisipasi di dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengidentifikasi manfaatnya. Kompetensinya berpartisipasi, kontennya aktivitas jasmani. Maka tujuan pembelajarannya di CP ini hanya ada 1.3.1. Berpartisipasi di dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengidentifikasi manfaatnya. Ya, fase A, kelas 1 dan kelas 2, semester 2. Kita lihat elemen yang keempat, 1.4, memilih hidup yang menyehatkan. CP-nya, mengenali gaya hidup aktif dan sehat, mengenali manfaat komponen makanan bergizi seimbang, serta mengenali situasi dan potensi yang berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan, serta strategi mencari bantuan kepada orang dewasa terpercaya. Di sini kompetensinya ada 3 tetap, yaitu mengenali, ya, karena ada 3 materi di dalamnya. 1.4.1, mengenali gaya hidup aktif dan sehat. 1.4.2, mengenali manfaat komponen makanan bergizi seimbang. Tujuan yang ketiga, 1.4.3, mengenali situasi dan potensi yang berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan, serta strategi mencari bantuan kepada orang dewasa terpercaya. Itu tentang fase A semester 2. Maka untuk fase A telah selesai, teman-teman. Sekarang kita lihat bagaimana kita bisa membagi tujuan-tujuan pembelajaran yang kita sudah rumuskan ini dari CP tadi ke masih dalam fase A tetapi masing-masing kelas. Kita lihat alokasi tujuan pembelajaran per kelasnya. Tujuan pembelajaran untuk kelas 1 yaitu 1.1.1, mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. 1.1.2, mengeksplorasi berbagai strategi gerak. 1.1.3, mengeksplorasi berbagai konsep gerak serta menyimpulkan efektivitasnya. Yang berikut 1.2.1, mengeksplorasi berbagai konsep gerak serta menyimpulkan efektivitasnya. Yang berikut 1.2.2, menerapkan strategi kolaborasi ketika berpartisipasi dalam aktivitas jasmani. Maka ini ada 5 TP yang diajarkan pada semester 1 untuk kelas 1. Ya, kita lihat semester 2-nya. Itu 1.3.1, berpartisipasi di dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengidentifikasi manfaatnya. 1.4.1, mengenali gaya hidup aktif dan sehat. 1.4.2, mengenali manfaat komponen makanan bergizi seimbang. 1.4.3, mengenali situasi dan potensi yang berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan, serta strategi mencari bantuan kepada orang dewasa terpercaya. Ini untuk semester 2 dan ada 4 tujuan pembelajaran. Ya. Kita lihat di kelas 2. Di kelas 2, rekan-rekan guru PJOK di mana saja berada, semua TP yang ada di kelas 1 itu ada di kelas 2. Maka yang bisa membedakannya nanti dalam pembelajaran setiap hari bahwa contoh 1.1.1 mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkan dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Ya, yang berbeda. Di kelas 1 juga sama. Maka nanti kita bisa bagi materinya nanti ketika kita menyusun ATP. Karena nanti mempraktekkan keterampilan kita bisa merumuskan ada beberapa indikator.
Setelah kita merumuskan beberapa indikator untuk mencapai TP ini, di situ baru kita analisa, karena nanti kita rumuskan mulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Karena itu, untuk kelas satunya adalah materi-materi yang mudah dikerjakan. Karena ingat bahwa kelas 1 dan kelas 2 itu dalam fase. Materi itu akan diselesaikan selama 2 tahun bagi kelas 1 sampai dengan kelas 2. Ya. Maka untuk memisahkan materinya oleh rekan-rekan guru olahraga, lihat setelah merumuskan alur tujuan pembelajaran. Ya. Sehingga nanti kalau permainan, maka permainan mana yang diajarkan di kelas 1, permainan mana yang dilanjutkan di kelas 2. Rekan-rekan guru di mana saja berada itu di fase A. Sekarang kita lihat merumuskan tujuan pembelajaran dari CP fase B. Ya. Kita lihat elemennya 2.1 terampil bergerak. Maka CP-nya kita lihat menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam situasi gerak yang baru. Menyesuaikan strategi gerak untuk mendapatkan capaian keterampilan gerak dan menerapkan berbagai konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ya, kita menemukan ada 3 kompetensi di sini. Menghaluskan, menyesuaikan, memperagakan. Kontennya itu gerak dasar fundamental. Dari komponen ini kita rumuskan ada 3 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, 2.1.2, menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan menerapkan dalam situasi gerak yang baru. 2.1.2, menyesuaikan strategi gerak untuk mendapatkan capaian keterampilan gerak. 2.1.3, memperagakan berbagai konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ini di sini bukan 1 dan 2 tetapi 3 dan 4 untuk semester 1, yaitu kelas 3 dan kelas 4 semester 1. Kita lihat elemen yang kedua, itu 2.2, belajar melalui gerak. Kita lihat CP-nya. Menerapkan strategi gerak sederhana dan memecahkan masalah gerak, menerapkan peraturan untuk menumbuhkan fair play di dalam berbagai aktivitas jasmani, dan berpartisipasi secara positif dalam kelompok atau tim di dalam berbagai aktivitas jasmani. Maka kompetensi yang kita temukan menerapkan dan juga berpartisipasi. Materinya atau kontennya aktivitas jasmani. Ya, dari CP ini elemen belajar melalui gerak kita rumuskan 3 tujuan pembelajaran. 2.2.1, menerapkan strategi gerak sederhana dan memecahkan masalah gerak. 2.2.2, menerapkan peraturan untuk menumbuhkan fair play di dalam berbagai aktivitas jasmani. 2.2.3, berpartisipasi secara positif dalam kelompok atau tim di dalam berbagai aktivitas jasmani. Ini untuk kelas 3 dan kelas 4 masih semester 1. Kita lihat elemen yang ketiga, 2.3, bergaya hidup aktif. Ya, kita lihat CP-nya, berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengenali faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas jasmani menyenangkan. Ya, kompetensinya berpartisipasi, materinya aktivitas jasmani. Tujuan pembelajarannya 2.3.1, berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengenali faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas jasmani menyenangkan. Ya, dari elemen ketiga ini, CP ini hanya ada 1 tujuan pembelajaran untuk kelas 3 dan kelas 4 semester 2.
Sekarang kita lihat elemen yang keempat, 2.4, memilih hidup yang menyehatkan. Kita lihat CP-nya, mengenali risiko kesehatan akibat gaya hidup dan berbagai aktivitas jasmani untuk mencegahnya, untuk pencegahannya, mengidentifikasi pola makan sehat dan bergizi seimbang sesuai rekomendasi kesehatan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, dan mempraktekkan penanganan cedera ringan sesuai pemahaman tentang prinsip pertolongan pertama. Kontennya atau kompetensinya, kita lihat kompetensi, mengenali, mengidentifikasi, mempraktekkannya. Materinya atau kontennya makanan sehat dan bergizi seimbang. Kita lihat tujuan pembelajarannya. 2.4.1, mengenali risiko kesehatan akibat gaya hidup dan berbagai aktivitas jasmani untuk pencegahannya. 2.4.2, mengidentifikasi pola makan sehat dan bergizi seimbang sesuai rekomendasi kesehatan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. 2.4.3, mempraktekkan penanganan cedera ringan sesuai pemahaman tentang prinsip pertolongan pertama. Ini juga materi ini diajarkan di kelas 3 dan kelas 4 semester 2. Rekan-rekan guru, inilah tujuan pembelajaran yang kita rumuskan dari fase B. Bagaimana kita alokasikan tujuan pembelajaran kita rancang itu per kelas. Kita lihat di kelas 3. Semester 1 itu 2.1.1, menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam situasi gerak yang baru. 2.1.2, menyesuaikan strategi gerak untuk mendapatkan capaian keterampilan gerak. 2.1.3, memperagakan berbagai konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. 2.2.1, menerapkan strategi gerak sederhana dan memecahkan masalah gerak. 2.2.2, menerapkan peraturan untuk menumbuhkan fair play di dalam berbagai aktivitas jasmani. 2.2.3, berpartisipasi secara prinsip dalam kelompok atau tim di dalam berbagai aktivitas jasmani. Itu ada 6 TP yang diajarkan di kelas 3 semester 1. Kita lihat semester 2. 2.3.1, berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengenali faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas jasmani menyenangkan. 2.4.1, mengenali risiko kesehatan akibat gaya hidup dan berbagai aktivitas jasmani untuk pencegahannya. 2.4.2, mengidentifikasi pola makan sehat dan bergizi seimbang sesuai rekomendasi kesehatan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. 2.4.3, mempraktekkan penanganan cedera ringan sesuai pemahaman tentang prinsip pertolongan pertama. Itu materi untuk kita ajarkan, TP yang kita ajarkan di semester 2 kelas 3. Ada 4 TP. Ya. Kita lihat di kelas 4, rekan-rekan. Semua TP yang ada 10 TP itu semua juga TP yang sama untuk di kelas 4. Semester 1 dan semester 2. Maka yang membedakannya adalah materi yang ada setelah kita rancang alur tujuan pembelajaran. Ya, tentunya di indikator. Kalau di TP 2.3.1, berprestasi dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengenal faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas jasmani menyenangkan, ada 6 indikator. Maka di situ kita bisa pisahkan, ya, maka indikator mana yang diajarkan di kelas 3 dan indikator mana yang diajarkan di kelas 4. Begitu saudara-saudara atau rekan-rekan guru olahraga untuk pemahaman kita. Sekarang kita masuk di fase C.
Fase C. Kita lihat elemen pertama, 3.1, terampil bergerak. Capaian pembelajarannya menyesuaikan keterampilan gerak, melintasi berbagai situasi gerak, mentransfer strategi gerak yang sudah dikuasai ke dalam berbagai situasi gerak yang berbeda, dan menginvestigasi berbagai konsep gerak yang dapat diterapkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Kompetensi yang kita temukan di CP ini menyesuaikan, mentransfer, dan menginvestigasi konten atau materinya keterampilan gerak. Kita lihat di tujuan pembelajaran. 3.1.1 menyesuaikan keterampilan gerak melintasi berbagai situasi gerak. 3.1.2 mentransfer strategi gerak yang sudah dikuasai ke dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. 3.1.3 menginvestigasi berbagai konsep gerak yang dapat diterapkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Kita lihat di sini kelas 5 dan kelas 6 semester 1. Ya. Kita lihat elemen yang berikut, 3.2 belajar melalui gerak. CP-nya menguji efektivitas penerapan strategi gerak dalam berbagai situasi gerak, merancang peraturan alternatif dan modifikasi permainan untuk mendukung fair play dan berpartisipasi inklusif, dan menjalankan berbagai peran untuk mencapai keberhasilan kelompok atau tim di dalam berbagai aktivitas jasmani. Kompetensi yang kita temukan di CP ini menguji, merancang, menjalankan. Sama aktivitas jasmani yang disesuaikan nanti. Sekarang kita lihat di dalam TP-nya. 3.2.1 menguji efektivitas penerapan strategi gerak dalam berbagai situasi gerak. 3.2.1 merancang peraturan alternatif dan modifikasi permainan untuk mendukung fair play dan partisipasi inklusif. 3.2.3 menjalankan berbagai peran untuk mencapai keberhasilan kelompok atau tim di dalam berbagai aktivitas jasmani. Ini kelas 5 dan kelas 6 masih semester 1. Kita lihat elemen yang ketiga, 3.3, bergaya hidup aktif. Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani dan menjelaskan pengaruh aktivitas jasmani yang teratur terhadap kesehatan. Mengidentifikasi rekomendasi aktivitas jasmani serta pencegahan perilaku sedenter. Ada 2 kompetensi, berpartisipasi dan mengidentifikasi. Sama materi tentang aktivitas jasmani. 3.3.1 berpartisipasi dalam aktivitas jasmani dan menjelaskan pengaruh aktivitas jasmani yang teratur terhadap kesehatan. Tipe yang kedua, 3.3.2 mengidentifikasi rekomendasi aktivitas jasmani serta pencegahan perilaku sedenter. Ini kelas 5 dan kelas 6 semester 2. Kita lihat elemen yang terakhir, 3.4, memilih hidup yang menyehatkan. CP-nya mengidentifikasi dan menghubungkan antara gaya hidup, risiko kesehatan, dan aktivitas pencegahannya sesuai rekomendasi otoritas kesehatan. Menjelaskan pola makan sehat untuk menunjang aktivitas jasmani berdasarkan informasi kandungan gizi pada makanan dan mempraktekkan penanganan cedera sedang sesuai pemahaman tentang prinsip pertolongan pertama. Di CP ini ada 3 kompetensi, mengidentifikasi, menjelaskan, mempraktekkan ya, tentang materi tentang kesehatan. Tujuan pembelajarannya 3.4.1 mengidentifikasi dan menghubungkan antara gaya hidup, risiko kesehatan, dan aktivitas pencegahannya sesuai rekomendasi otoritas kesehatan. 3.4.2 menjelaskan pola makan sehat untuk menunjang aktivitas jasmani berdasarkan informasi kandungan gizi pada makanan. 3.4.3 mempraktekkan penanganan cedera
sedang sesuai pemahaman tentang prinsip pertolongan pertama. Ini kelas 5 dan 6 semester 2. Rekan-rekan, di fase C kita sudah merumuskan tujuan pembelajaran, kita bagi per kelas. Kelas 5 itu semester 1, 3.1.3 menyesuaikan keterampilan gerak melintasi berbagai situasi gerak. 3.1.2 mentransfer strategi gerak yang sudah dikuasai ke dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. 3.1.3 menginvestigasi berbagai konsep gerak yang dapat diterapkan untuk mengingatkan capaian keterampilan gerak. 3.2.1 menguji efektivitas penerapan strategi gerak dalam berbagai situasi gerak. 3.2.2 merancang peraturan alternatif dan modifikasi permainan untuk mendukung fair play dan partisipasi inklusif. 3.2.3 menjalankan berbagai peran untuk mencapai keberhasilan kelompok atau tim di dalam berbagai aktivitas jasmani. Itu ada 6 TP di semester 1 di kelas 5. Sekarang semester 2 3.3.1 berpartisipasi dalam aktivitas jasmani dan menjelaskan pengaruh aktivitas jasmani dan teratur terhadap kesehatan. 3.3.2 mengidentifikasi rekomendasi aktivitas jasmani serta pencegahan perilaku sedenter. 3.4.1 mengidentifikasi dan menghubungkan antara gaya hidup, risiko kesehatan, dan aktivitas pencegahannya sesuai rekomendasi otoritas kesehatan. 3.4.2 menjelaskan pola makan sehat untuk menunjang aktivitas jasmani berdasarkan informasi kandungan gizi pada makanan. 3.4.3 mempraktekkan penanganan cedera sedang sesuai pemahaman tentang prinsip pertolongan pertama. Maka di semester 2 kelas 5 ada 5 tujuan pembelajaran. Rekan-rekan guru PJOK di mana saja berada, maka di kelas 6 sama ada 11 tujuan pembelajaran. Seperti yang diulaskan di atas tadi bahwa untuk membedakan setelah kita merancang alur tujuan pembelajaran. Ya, tentunya di sini teman-teman atau rekan-rekan rumuskan indikator dengan baik. Sehingga di situ nanti kita akan pisahkan materi yang wajib diajarkan di kelas 5 dan materi yang diajarkan di kelas 6. Ya, tentunya dilihat dari tingkat kesukarannya atau tingkat keringanan dalam mencapai tujuan itu sendiri. Ada satu catatan rekan-rekan guru olahraga bahwa semua TP ini itu berdasarkan CP. Guru olahraga atau PJOK tidak berhak untuk menambahkan materi di dalam tujuan pembelajaran. Karena itu betul-betul tujuan pembelajaran itu asli dari CP. Nanti untuk pengembangan materi itu terdapat pada saat kita merumuskan alur tujuan pembelajaran itu dengan baik. Rekan-rekan guru di mana saja berada, itulah materi rumusan atau merumuskan tujuan pembelajaran khusus untuk guru olahraga. Semoga alur yang rekan-rekan nonton ikuti ulasan ini menjadi panduan atau sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan untuk menyusun jauh lebih baik dari materi ini juga. Akhirnya teman-teman, guru PJOK, semoga materi merumuskan tujuan pembelajaran ini sekurang-kurangnya ada gambaran sebagai bahan referensi di sekolah atau oleh guru itu sendiri. Sehingga memudahkan untuk merancang rumusan tujuan pelajaran yang baik. Rekan-rekan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen berupa saran atau masukan untuk materi-materi berikutnya sekitar materi olahraga untuk SD. Sampai jumpa di video yang berikutnya.